Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, miftahi babir rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Mencari rezeki, melakukan sebuah usaha untuk mendapatkan materi merupakan sebuah jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada nilai ibadah, di situ ada pahala. Akan tetapi mencari rezeki juga bisa menyebabkan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tentu kita tidak ingin mendapatkan murka Allah. Capek kita dalam mencari rezeki, capek dalam usaha, ternyata mendapatkan murka Allah. Nauzubillah, itu merupakan sebuah kerugian. Oleh karena itu, kita harus tahu mencari rezeki seperti apa yang mendapatkan nilai pahala, dan mencari rezeki seperti apa yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itu telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man talabad dunya halalan mukathiran mufakhiran laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang mencari dunia halal, dia usahanya usaha yang halal, mencarinya dengan jalan yang halal tentunya, mukathiran, tapi dengan niat hanya untuk menumpuk-numpuk harta, dengan niat hanya ingin menjadi orang kaya, hanya untuk mengenyangkan hawa nafsunya saja, mufakhiran, dan untuk bersombong-sombongan, untuk bangga-banggaan. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, menurut Nabi, dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah pun murka kepadanya. Dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Na'udzubillah. Halal usahanya, akan tetapi niatnya jelek, niatnya sombong, niatnya untuk bangga, niatnya untuk menumpuk harta, berhenti sampai di situ. Orang seperti itu, walaupun yang niatnya seperti itu tadi, walaupun dia mencari nafkahnya dengan jalan yang halal, dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan Allah murka kepadanya. Lalu yang seperti apa, usaha yang seperti apa yang bisa bernilai ibadah? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man talabaha isti'fafan 'anil mas'alah wa siyanatan li nafsih jaa yaumal qiyamati kal qamar lailatal badri." Dan barang siapa yang mencari dunia, mencari rezeki, mencari materi, niatnya istighfafan anil masalah, untuk menjaga kehormatannya sehingga dia tidak minta-minta, nggak ngerepotin orang, nggak jadi pengemis, wasiyanatan li nafsih, dan untuk menjaga dirinya agar apabila dia butuh, ada kebutuhan, dia bisa mencukupi kebutuhannya. Jaa yaumal qiyamah kal qamar lailatal badr, nanti dia datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya bagaikan rembulan di saat malam bulan purnama. Jadi ketika kita memulai berusaha dalam mencari materi, niatkan semuanya dengan niat yang baik. Niat agar kita tidak jadi pengemis, nggak ngerepotin orang. Niat untuk menjaga diri agar ketika punya kebutuhan, dia punya uang untuk menutupi kebutuhannya. Jangan sesekali kita berusaha melakukan sebuah usaha, sebuah bisnis, sebuah dagang atau kerja dengan niat agar bisa sombong di hadapan orang, agar bisa pamer kemewahan. Jangan.
Sebab kalau niatnya seperti itu, naudzubillah, akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan apabila kita akan mendatangi tempat usaha kita, tempat kerja kita, tempat bisnis kita, tempat jualan kita, ada beberapa niat yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Pertama, niat untuk mencari harta yang halal. Selama ini kita usahanya halal, niatkan, saya ini usaha ini biar uangnya halal, nggak makan yang haram. Yang kedua, niatkan ittiba li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat karena mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi, sebagaimana dalam hadis yang pernah kita bahas, Nabi sudah bersabda, innallaha yuhibbur rajulan muhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang berprofesi. Niatkan karena itu sebuah sunnah, sebuah ajaran Nabi, maka kita niatkan, ya Allah, saya ini usaha, saya dagang, saya kerja karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat pahala 2 niat. Kemudian yang ketiga, niatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya Allah, saya usaha ini usaha yang halal, mengikuti sunnah Nabi, dan agar keluarga saya kebutuhannya tercukupi, ya Allah. Pahala itu. Kemudian niat yang keempat, wal istighna anin nas, niat agar kita nggak ngerepoti orang, merasa cukup dari orang, tidak mengharapkan pemberian orang, tidak mengharapkan bantuan orang. Bukan sombong, tapi semata-mata untuk tidak merepotkan orang lain. Kemudian niat karena kasih sayang dengan saudara dan tetangga. Maksudnya bagaimana? Kita niat mencari rezeki ini karena saya punya saudara, kasihan, saya pengen juga ngasih dia uang. Saya punya tetangga, saya pengen juga nyenengkan tetangga, ngirim ke tetangga. Niatkan seperti itu. Kemudian niat agar kita bisa zakat. Ini kalau sudah mencapai nisab, saya mau zakat. Zakatnya belum dikeluarkan, kita sudah mendapatkan pahala zakat. Dan niat untuk melakukan semua hak-hak yang wajib, perintah-perintah yang wajib. Kalau niat-niatnya kita seperti itu, hasilnya nanti akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan wajahnya seperti malam di saat malam bulan purnama. Kemudian niat warok, menjaga dari yang haram. Niat sebelum berangkat ini, niat, ya Allah, saya karuniakan, saya minta rezeki yang halal, ya Allah, biar saya nggak dapat yang haram. Dan saya niat, ya Allah, walaupun nanti ada peluang untuk mendapatkan keuntungan besar, tapi itu dari jalan yang haram, saya nggak bakal ambil, ya Allah. Itu nggak terjadi, kita dapat pahala menghindar dari yang haram. Dan niat ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat untuk memberikan bantuan kepada orang Islam yang lain. Contoh seperti ini misalkan, yang punya usaha, ya Allah, saya usaha ini biar berkembang. Ini kalau berkembang, ya Allah, saya mau ambil karyawan. Kasihan, biar umat Islam ini bisa mendapatkan pekerjaan. Atau kalau kita sebagai karyawan, saya niatkan, ya Allah, bos saya ini umat Nabi Muhammad juga, biar dia lancar usahanya. Niatkan untuk memberi bantuan kepada orang lain. Atau niat, saya usaha halal, ya Allah, nanti kalau dapat gajian, saya bisa bantu orang yang membutuhkan. Dan ketika kita sudah terjun dalam usaha kita, kita sedang melakukan aktivitas keduniaan kita, sering-seringlah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasa sekali. Lagi kerja ingat Allah, lagi dagang sering ingat Allah, lagi di pabriknya, di kiosnya, di tokonya, di pasar, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa sekali. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Dzakirullahi
fil ghafilin bimanzilatis sabir fil ghazin. Orang yang ingat Allah di tempat-tempat orang yang banyak lupa. Pabrik, pasar itu kan banyak orang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada orang di tempat-tempat seperti itu dia ingat kepada Allah. Padahal tempat-tempat itu biasanya banyak orang yang lupa kepada Allah. Itu seperti kedudukannya seperti orang yang sabar ketika bergabung dengan pasukan muslim. Perang ini kan butuh kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar banget nggak mau ikut perang. Sabar karena dia tahu di situ ada pahala besar. Kita nggak menemukan peperangan sekarang, tapi pengen dapat pahalanya seperti orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gampang ketika kita di tempat-tempat usaha keduniaan kita, di tempat-tempat kita mencari rezeki, ingat Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar sekali. Seperti pasukan yang sabar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.